Sebelum dia menyampaikan ceramah agamanya, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Selanjutnya kepada Bapak saya persilakan dengan sekali. Bangku boleh. Bisa deh matanya. Saya. Balik. Gini kan. Oke. Ini oh ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir. Orang tua kami, Bapak Ibu dan saudaraku, anak-anak kita yang saya hormati, semoga mengharapkan berkah Allah Subhanahu wa taala di subuh ini. Pada subuh ini kita akan membahas tentang orang-orang yang bakhil. Bakhilnya itu tidak mau mengeluarkan hak harta itu. Setiap apa yang Allah berikan, baik karunia-Nya, itu ada haknya. Orang yang sehat, hak dari sehat itu adalah digunakan untuk rukun dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan karunia dalam arti harta, maka hak harta itu adalah dikeluarkan zakatnya dan sedekahnya. Ini kita akan berbagi surat ketiga Al-Imran ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum. Janganlah mengira orang-orang yang mereka bakhil itu susah berbagi, bakhil itu tidak mau memberi. Kalau sudah masuk payah keluar. Payah berbagi, sulit, berat. Nah, bima atahumullah, dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada mereka, min fadlihi, dari karunia-Nya, huwa khairan lahum. Mereka mengira bakhil itu baik untuk mereka. Ya, secara gambaran, dengan menumpuk harta, menyimpan banyak, punya apa namanya, amwal, banyak harta, itu dianggap baik menurut banyak manusia. Jadi justru Allah sindir dan Allah tegur dengan keras, bal huwa syarrun lahum. Tetapi itu jelek bagi mereka. Kenapa jelek? Bapak Ibu rahimakumullah, bahaya. Sesuatu yang jelek itu yang bahaya. Syarr itu sesuatu yang berbahaya untuk mereka yang yabkhuluna. Ini kalau yang sudah mengeluarkan zakat, hak harta itu sudah aman itu. Langsung Allah katakan di sini, sayutawaquna, nanti pada hari kiamat harta itu akan dikandungkan di lehernya.
di leher orang yang baik itu. Ma bakhilu bihi, apa yang sudah mereka bakhilkan dulu di dunia itu. Yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat. Ada beberapa hadis ya, ketika menjelaskan sayutawwaquna. Satu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahullahu malan, orang yang sudah Allah beri kepadanya harta, falam yu'addi zakatahu, dan tidak mengeluarkan zakatnya yang membersihkan hartanya itu, mustilalahu maluhu, akan dijadikan nanti untuk dia hartanya itu yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syuja'an. Syuja'an itu binatang yang liar, binatang yang keras, binatang yang buas, binatang yang jahat sekali. Aqra'a lahu, binatang itu sampai aqra'a. Aqra'a itu kulit kepalanya itu lepas, atau saya dikatakan botak. Syuja'an itu ada yang menerjemahkan langsung dengan ular. Akan dikalungkan di lehernya itu hartanya dalam bentuk ular, yang ularnya itu kulit kepalanya itu terkelupas. Kenapa terkelupas? Karena banyaknya racun yang ada di sana itu. Saking banyaknya racun di kepala itu sampai terkelupas kepala ular itu. Jadi kalau ular-ular di dunia ini, ada sudah pernah menemukan atau nampak atau melihat atau di-share di WA atau di YouTube ular yang kepalanya sampai terkelupas kulit kepalanya? Saya belum pernah. Mungkin yang mudah-mudahan yang lebih canggih searchingnya, mencarinya, saya belum ada. Jadi ini jenis ular yang besarnya juga belum pernah ada di dunia ini. Di samping juga ya, bentuknya, ciri khas tadi itu, aqra'a tadi itu belum pernah ada di dunia. Racunnya itu berbeda dengan racun dunia. Bisanya itu juga bisa yang lebih hebat, dahsyat daripada bisa ular-ular yang ada di dunia ini. Jadi batali, dan sampai ya, kedua sudut mulut dari ular itu mengeluarkan ini yang apa itu? Bahasa Jawa itu apa itu? Buih. Sampai mengeluarkan buih atau berbusa mulutnya itu. Biasa kalau manusia berbusa itu karena pingsan atau mungkin karena mabuk. Jadi ular ini ganasnya luar biasa, mengerikan luar biasa. Yutawwaquhu yaumal qiyamah, dililitkan nanti pada hari kiamat itu. Summa ya'khudhu, kemudian ular itu akan mengambil atau akan memegang bilih zimataihi, dengan kedua sudut mulutnya itu, yakni bisidqaihi, dengan betul-betul begitu kuat yang memegangnya itu. Siapa yang dipegang? Orang yang mengumpulkan harta itu. Jadi hartanya itu Allah jadikan seekor ular yang buas, lebih banyak disebut dengan ular suja, karena memang ganas dan luar biasa. Summa yaqul, kemudian ular itu berbicara. Nah, ular itu berbicara. Ana maluka, aku adalah hartamu dulu di dunia. Ana kanzuka, aku adalah. Nah, saya sudah berbagi belum kanzu, tapi karena di
malam Senin kemarin kita singgung ya. Tapi di situ menyebut tentang khursu. Rasul menganjurkan agar ada orang yang ahli menakar, orang yang ahli menaksir kira-kira si fulan ini harganya segini-gini ini sudah zakatnya berapa. Di samping kita harus waspadai ada ahli menaksir yang adil, ada juga yang fasik. Ini semacam orang yang kalau dia di sekolah itu yang dia mampu menghitung dengan cepat sehingga tahu dia harus dikeluarkan pajaknya berapa. Orang-orang pajak itu cepat menghitung. Apa usulnya Pak? Gini, usul berapa? Berapa pajaknya sekian atau pajaknya sekian. Nah itu. Kalau kanzu itu adalah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya selama dia hidup di dunia. Jadi kalau bisa jangan ada kanzu. Dan seorang mukmin akan sangat ngeri jika ada kanzu. Sebab ketika dia mati dan ada hartanya yang tidak dikeluarkan zakatnya, ditinggalkan untuk anak-anaknya sebagai harta waris. Ini kadang-kadang ada yang perlu dikaji. Yang punya harta bapaknya tidak mengeluarkan zakat dari hartanya itu. Lalu anak-anaknya ada ide, kita keluarkan dulu zakat harta bapak biar bersih. Ya, perhatikan orang yang wafat itu, ketika sudah wafat dan mati yang punya harta itu, yang pertama sekali wajib dibereskan adalah apanya? Utangnya. Utangnya dulu, ada nggak utang? Yang kedua apa? Wasiatnya. Ada nggak wasiatnya? Dan nanti biar aja. Setelah itu apa? Ya silakan dibagi sesuai dengan ketentuan. Kalau ada istri, ada anaknya enggak seperempat. Anaknya lagi itu perempuan semua atau laki, ada lagi perempuan atau laki semua gampang. Nah disinilah kadang-kadang dalam berhukum juga terjadi penyelewengan hukum. Kalau bahasa Profesor Hasan Asy'ari disebut itu pelacuran hukum, ngeri bahasanya. Kenapa? Tak dipakai hukum Allah, yang dipakai hukum kami. Menurut kami sepakat dibagi sama rata saja. Nah itu dah bahasa beliau pelacuran hukum. Hukum Allah mau dipakai, mau laki perempuan sama bagi sama rata. Ada yang berani menegaskan boleh, yang penting ikhlas. Ini masalah hukum Allah, bukan perkara ikhlas lain lagi. Tapi yang paling baik adalah laksanakan hukum Allah. Setelah dibagi ketentukan, anak laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Anak laki itu nanti adik kita, kakak kita yang perempuan ini, aku ingin berbagi sama adik sekian. Tapi itu sulit terjadi kalau sudah ikut campur anak bini atau suami anak. Makanya dalam menyelesaikan harta waris, seperti Selasa kemarin di Stabat, yang mana yang ahli waris? Suami sudah nggak ada, istri nggak ada, tinggal anak. Anak pun sudah ada yang meninggal, baru dibagi harta itu. Ya. Jadi yang berhak dalam arti apa? Yang memang langsung berhubungan dengan harta waris. Kebetulan istrinya 2, sudah meninggal 2. Anak istri pertama yang mana? Saya mau izin ini. Silakan maju ke depan. Anak istri kedua yang mana? Cuma 1 perempuan. Tolong ya, yang pihak menantu agak jauh dikit sih. Dan jangan ikut bicara. Nah itu, dulu pun jangan bergandengan dulu, karena sikut ini bisa bicara. Ketika si suami mau berbagi sama adik perempuannya,
nanti istri bisa mengikut. Nah, pada akhirnya itu jangan. Sikut ini bisa berbicara Bapak Ibu. Tuh ya, tentang hukum. Jadi ana kanzuka, aku adalah hartamu yang dulu tidak kau keluarkan zakatnya. Jadi bahaya sekali. Bahaya sekali yang tidak mengeluarkan zakat itu. Summa tala, kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan atau membaca ayat, la yahsabanna alladziina yadkhuluna, orang-orang yang bakhil itu mereka tuh mengira bahwa karunia yang Allah berikan kepada mereka itu dikumpulkan terus dan dikeluarkan zakatnya itu baik bagi mereka. Padahal itu sangat syarrun, itu artinya ya sangat jelek bagi mereka. Tulis pertama. Yang kedua, wala sahiba kanzin, dan tidaklah ada pemilik harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Harus saya sampaikan ya, Bapak Ibu, kalau sudah disebutkan langsung dengan lafaz kanzun atau kanzin, itu sudah pasti maknanya kepada harta yang tidak dikeluarkan zakat. Sebetulnya harta yang berkah atau barokah itu apa sih? Beda barokah dengan berkah dengan berkat lagi beda. Barokah itu sesuatu yang bernilai baik, memberikan kebaikan, dan kebaikan itu terus berkembang, tidak putus. Ilmu barokah, insya Allah barokah, karena terus mengalir. Baik dibagikan langsung dalam hal seperti ini, atau di dalam satu majlis tertentu dalam ruang di madrasah, ataupun mungkin ya sekarang banyak di YouTube. Di YouTube banyak. Ketika orang membuka itu dan memutar video itu dan bermanfaat bagi orang itu, apalagi diamalkan, ya melihatnya saja sudah berpahala yang melihat itu. Difahami, diamalkan, terus mengalir, terus berkembang kebaikan-kebaikan itu. Nah, Syekh Abdurrahman Al-Azim radhiyallahu anhu itu menegaskan, berkah itu adalah harta atau sesuatu yang padanya ada kebaikan dan berkembang kebaikan itu. Ketika beliau berjalan dengan seorang zindik, kafir zindik, ya, dia bertanya, apa berkah itu? Kalau kafir zindik itu mengatakan berkah yang banyak. Lalu Syekh memberikan contoh. Coba perhatikan di sekitarmu, perbandingan antara saya ini mengatakan karena itu ilmu. Bandingkan antara anjing dan kambing. Ya. Anjing kalau melahirkan berapa nama? 5. Banyak, bisa 5, 7. Kambing kalau melahirkan paling banyak berapa? 2. 3. Berarti pernah melihara kambing atau tahu tentang kambing. Dan paling gampang karena banyak kita juga nggak usah jaga, di belakang rumah juga pelihara kambing. Di belakang rumah pelihara kambing Ottawa, jadi kalau perlu susu kambing Ottawa ada tinggal pesan aja, masih hangat lagi. Yang depan kambing biri-biri yang biasa. Jadi muka belakang itu banyak pelihara kambing. Waktu tertentu harumnya semerbak itu gratis 3 minggu lagi. Lebih banyak anjing melahirkan anaknya dan lebih sedikit kambing melahirkan anaknya. Tetapi ketika diperhatikan di masyarakat, mana lebih banyak jumlah kambing atau anjing itu? Kambing lebih banyak. Ternyata Syekh itu menjelaskan, menerangkan bagaimana kehidupan pola hidup kambing itu. Kambing nanti kalau udah masa kurban banyak berkurban dengan kambing. Untuk akikah juga nanti banyak dipakai akikah, terutama yang jantan. Nah untuk hajatan lagi juga orang lebih dengan yang jantan. Kenapa? Yang betina itu untuk
dikembangbiakan atau bersusukan. Tapi kok jumlah kambing itu lebih banyak dari jumlah anjingnya? Rupanya dipelajari. Dan ini hati-hati, itu berkaitan dengan kehidupan manusia. Kambing itu begitu mau terbenam matahari, dia pulang ke rumahnya dan istirahat. Dan kambing itu bangun sebelum fajar. Bapak Ibu, ternyata malam itu adalah di mana barakah itu banyak sekali. Maka beda dengan anjing. Anjing itu malam melolong aja. Udah siap tidur aja. Tidak bermaksud nyindir ya. Karena puasa alasan mereka tidur. Ini dialog Syekh dengan Kafir Sinti. Jadi silakan itu, kambing itu begitu mau terbenam matahari banyak ngomong aja. Apalagi yang dijadikan sebagai pengawal atau penjaga itu. Tapi begitu siang banyak tidur. Maka lebih berkah kambing itu ketimbang anjing itu. Ini sindirannya kemana? Sindirannya kemana? Syekh. Ya. Beliau melihat orang mukmin itu lebih banyak ya istirahat. Tapi tetap ketika sepertiga malam terakhir itu banyak berzikir, banyak bertasbih, banyak rukuk dan sujud, banyak berdoa meminta. Maka keberkahannya lebih luas dan terus berkembang dibandingkan dengan yang tidak mukmin. Lagi yang mengumpulkan harta itu. Sekarang orang cari harta gak hanya siang, gak hanya pagi, gak hanya sore, malam pun. Terasakan hikmahnya telah ada corona ini. Mulai ke orang-orang. Tapi begitu pun ada juga yang banyak juga yang non-stop. Bahkan kumpul-kumpul saja, beli nasi bungkus saja, gak boleh makan di sini. Yang melarang bukan imam masjid, pejabat-pejabat, petugas-petugas. Nah itu. Jadi keberkahan itu sesuatu yang baik dan kebaikan itu berkembang, terus berkembang. Yang kedua, kebaikan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak saja hanya menjamin di dunia ini, tapi sampai di akhirat nanti. Berzakat itu baik, dampaknya di akhirat insya Allah terlepas dari syuja'an tadi itu. Tapi kalau tidak berzakat, yang menurut manusia itu baik, karena yang kita menghitung, katakan 2,5%, 1 juta itu 25.000, 100 juta 2,5 juta. Terasa besarnya itu 2,5 juta. Padahal dia sudah punya 100 juta, tapi mengeluarkan 2,5 juta berat. Karena apa? Besar 2,5 juta itu. Apalagi 1 miliar. Berapa zakatnya Rasulullah? 250 juta. Bisa tuh masjid ini. Kalau saya ujukan aja 2,5% sudah 1 miliar. Ada yang punya 1 miliar? Banyak. Siapa itu yang pada sampai kedudukan hartanya? Udahlah, tidak usah dia kan. Itu harta orang tua. Yang kita sendiri itu. Pedomannya gampang saja. Setiap Allah berikan fadilah atau Allah berikan karunia itu, ya, silakan. Kalau sampai bisa keluarkan zakatnya. Kalau tidak, keluarkan saja sedekahnya. Nah, istimewanya sedekah itu lebih luas daripada zakat. Kalau zakat sudah tertentu, nggak bisa diubah. 3% nggak bisa. Apalagi 2% nggak bisa.
tetap 2,5% atau 10% kalau sawah tak ada hujan, atau 5% kalau irigasi. Atau kambing, kita bicara kambing tadi itu, nah kambing itu dikeluarkan zakatnya, tapi anjing tidak ada zakatnya. 40 ekor, 1 ekor zakatnya. Bersih. Allah sudah tentukan yang halal yang haram itu supaya mukmin itu cenderung memilih kepada yang halal, dan keberkahan itu terus menerus berkembang terus bahkan sampai wafatnya terus pada keberkahan itu. Jadi berkah itu mari kita sedikit merubah pemahaman kita. Kalau selama ini pemahamannya berkah itu di dunia, sabar Allah, semoga berikan keberkahan padamu, itu faham sampai mati, sampai di alam kubur, bahkan sampai yaumul ba'ats, sampai ke dalam jannah, itu berkah itu. Orang yang membayarkan zakat masuk ke dalam jannah enggak? Pasti masuk ke dalam jannah. Tapi orang yang tidak berzakat masuk ke dalam jannah enggak? Masuk juga, tapi transit dulu. Memang ya, seperti yang sudah kita sampaikan, ada junjungan Rasul akan memberikan syafaat ya. Tapi termasuk yang keberapa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi kalau karena menentang, nah itu mungkin takutnya termasuk habasahul Quran, termasuk yang ditahan sama Al-Quran. Karena apa? Terkategorikan wa kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat Allah. Dia sholat, dia puasa, tapi zakatnya enggak, termasuk mendustakan itu. Bahkan di dalam beberapa kajian ya, bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakatnya itu termasuk bisa dikatakan keluar dari Islam. Ngeri. Rukun Islam itu termasuk zakat. Jadi kalau tidak berzakat, bahkan ulama sampai berani mengatakan, wah, orang tak berzakat itu sudah keluar dari Islam. Orang tak sholat sudah keluar dari Islam. Orang tak syahadat belum masuk Islam. Syahadat itu belum. Nah, lalu wala sahiba kanzin, dan tidaklah seorang pemilik harta yang tidak dikeluarkan zakat itu, banyak hartanya itu, la yaf'alu fihi haqqahu, yang dia tidak mengerjakan padanya haknya harta itu. Nah, jadi yang tadi kita sampaikan, setiap harta itu ada haknya, dan haknya itu adalah dikeluarkan zakatnya. Illa, kecuali ja'a kanzun, nanti akan datang harta itu yaumul kiamat, pada hari kiamat, syuja'an. Ini hadisnya intinya sama tapi matanya itu berbeda. Maksud matan isi hadisnya berbeda, teks hadisnya berbeda. Datang pada hari kiamat, langsung tidak lagi mustilah di sini, tapi langsung syuja'an. Langsung yang datang itu adalah ular-ular yang liar, yang ganas tadi itu, aqra'u, yang dia kepalanya kotak karena banyak racun bisanya itu, yatba'uhu, ular itu akan mengikutinya terus kemanapun dia pergi. Fatihan, dalam keadaan terbuka, fahu, mulutnya. Ini menambah khazanah kita. Itu dalam hadis yang lain itu, ya, ular itu mengejar, mengikuti kemanapun pergi, tapi mulutnya nggak terbuka. Nah ini di sini yatba'uhu, ular itu mengikutinya kemanapun orang itu pergi. Fatihan, fa'u, yang membuka mulutnya. Fa'idha atahu, ketika ular itu mendatangi orang itu yang tadi itu, farra minhu, orang itu lari. Tapi fayunadi, ular itu memanggil orang yang tak mau berzakat tadi itu, khuzkan zakat, ya,
ambillah hartamu. Maksudnya apa? Aku ini hartamu, ambil lagi ini kan. Sebagaimana engkau mengambil di dunia, allati yang khabatamu, yang kau sembunyikan gak mengeluarkan zakatnya itu, fa'ana anhu ghani. Orang tadi mengatakan, aku ini gak butuh harta. Di situ baru bilang gak butuh harta. Fa'idha ra'a, apabila ia melihat Allah budda minhu sa'ata, dia gak bisa lagi lari kemanapun ya. Fihi, pada mulutnya itu, karena sudah terbuka itu, fayaqdamuha, lalu orang itu menyerah. Si pemilik harta yang dikontrol menyerah, memasukkan dirinya ke dalam mulut ular itu. Kalau hadis yang lain itu dikejar sampai ditelan tangannya dulu, dikunyah tapi nggak hancur, ular itu tidak maunya hancur sifatnya. Tapi Allah bagaimana ular di sana, apakah dikunyah habis? Itu diikuti oleh seluruh anggota tubuhnya, kepala, leher, ya, perut, lutut, kaki, semuanya itu. Dan yang luar biasa, setelah masuk dan mati, itu diulang lagi berkali-kali yang tidak diketahui berapa jumlah. Qatmal fakhi, kemudian ular itu memakan seluruhnya. Rawahu Muslim. Dan Muslim nomor hadis 988. Kemudian Bapak Ibu ada hadis yang lain ya. Ma min sahibi dhahabin, dan tidaklah seorang atau pemilik emas, wala fiddatin, dan pemilik perak, la yu'addi minha haqqaha, yang orang itu tidak mengeluarkan atau tidak menunaikan padanya haknya, apa itu zakat emas dan zakat perak itu, illa, kecuali idza kana yaumul qiyamah, nanti ketika ada terjadi hari kiamat itu, sufihat lahu ya, sufihat lahu, diratakan seperti lempengan untuk dia, sofaiha, lempengan minari, dari neraka. Apa yang ada dalam neraka itu? Sebelum ada manusia, hanya bahan-bahan 3 menit dah. neraka Sama juga, ya. dan api neraka itu. Dari situ dibuat lempengan. Fakuhnia, arena, dipanaskan lempengan itu, fi nari jahannam, memanaskannya di neraka jahannam. Alhamdulillah. Fayuqwa biha, lalu digosokkan ya, dengannya lempengan itu, jimbuhu, lambungnya, wa jabhatuhu, sini jibhatuhu ya, sebawah di sini, juga dahinya, wa dhahruhu, dan punggungnya. Kullama baradat, ketika dingin lempengan itu ya, beri ya. Jadi berapa derajat itu nggak tahu. Panas digosokkan terus, pastilah mati orang itu. Digosokkan terus. Setiap kali dingin lempengan itu, u'idat lahu, u'idat itu dikembalikan lagi, dipanaskan di neraka jahanam lagi, lahu, dan diberikan lagi, digosokkan lagi pada orang yang tidak bersalah tadi. Itu makanya tadi tidak hanya sekali, berkali-kali, berulang-ulang. Berapa kali? Tidak disebutkan berapa kali. Fi yaumin, pada satu hari, kana miqdaruhu, masyaallah, yang adalah ukuran harinya itu khamsina alfasanatin. Ternyata banyak kata-kata khamsina alfasanatin. Lamanya itu 50.000 tahun. Ini juga beberapa sini menyebutkan seperti itu. Kana fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanatin. Dalam ayat juga ya. Jadi 50.000 tahun itu digosok terus. Gimana jadinya? Itu maka Allah katakan, yang orang mengatakan dengan kanzulnya tadi itu, huwa
khairan lahu, dia menganggap itu baik untuk dia, Allah langsung bantah, bal huwa syarrun lahu. Nah, dia itu jelek, bahaya bagi mereka. Hatta yuqda bainal ibadi, sehingga ditegakkan hukum keadilan di antara hamba. Jadi ini prosesnya sebelum masuk ke dalam neraka sudah disiksa. Banyak siksaan Allah, adab Allah yang diberikan bahkan sebelum kiamat. Walaupun sudah mati. Makanya tidak boleh tidak percaya adanya siksa kubur. Bahaya nanti akidahnya. Kalau tidak meyakini adanya siksa kubur. Untuk apa Rasul mengajarkan kepada kita wa min adabil qabr. Berlindung dari siksa kubur itu. Jadi yang usaha jangan sampai terkena siksa dalam kubur itu. Orang yang tidak bertauhid dan tidak bisa menyebut Allah ketika ditanya oleh malaikat itu sudah kena siksa. Malaikat hitam biru yang ketika dipukulkan alat pukulnya itu ke gunung-gunung itu hancur lebur, batu-batu yang besar itu hancur lebur. Tulang kita yang mana yang kuat sekuat batu di gunung itu? Tidak ada. Ini semuanya siksa. Bahkan di dunia ini pun Allah memberikan siksa azab kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Makanya corona ini juga siksaan bagi orang kafir, azab bagi orang kafir. Mungkin sebagian itu sudah banyak tahu Indonesia itu bersih dulu, tidak ada COVID-19. Tapi karena 10.000 jamaah wisata rohani ke Vatikan, yang mana 10.000 itu? Nanti lihat data kesehatan dari Dinas Kesehatan COVID itu semuanya ke Yerusalem, ke Vatikan dan Yerusalem. 10.000 orang Indonesia pulang kemarin baru ada yang positif itu. Seluruhnya ada. Tapi hari ini yang ditangkapin untuk dipaksa suntik vaksin katanya ulama-ulama di Bogor. Ini sudah luar biasa. Mereka yang bawa penyakit, ulama yang harus disuntik. Bisa hidup, hati-hati. Saya juga Ustaz Syawal dan lain-lain yang ada memiliki vitamin suntik anti corona. Gak usah. Itu hanya tipu daya dari PKI. Cuma yang luar biasa mereka bisa seperti itu bos. Dari itu ciri mereka. Kan? Fayara sabilahu, lalu sampai dia bisa melihat jalan yang akan dilaluinya itu. Imma ilal jannati, apakah jalan itu menuju pada jannah, wa imma ilal nari, atau jalan menuju neraka. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim, nomor hadis 9887. Hadis ini dari Abu Hurairah. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, anak-anak kita yang saya hormati, terakhir di surat ke-8 Al-Anfal ayat 28 kita diingatkan, wa'lamu, ini artinya ketahuilah, tapi juga pelajarilah, cermatilah, cerdasilah, annama amwalukum, bahwasanya harta-hartamu yang banyak itu, kadang yang gak banyak sedikit pun itu dia. Wa auladukum, dan anak-anakmu itu fitnatun, di sana pada harta, pada anak ada cobaan, ada ujian, ada cobaan, ada ujian banyak sekali.
Maka saya bilang ya, orang yang anaknya 2 dengan orang yang anaknya banyak, lebih banyak mana pahalanya? Tadi banyak anak. Saya dia jawab 17 saudara. Betul. Kalau anak cuma 2, kesabarannya yang 2 itu. Walaupun satu anak punya 10 sifat, 1000 sifat cuma 2000. Tapi kalau anaknya 10, berapa kali ibu itu melahirkan, hamil melahirkan, mengandungnya, wahnan ala wahnin. Kalau 2 cuma 2 kali. Tapi kalau banyak, berkali-kali, 10 kali mengandung, 10 kali melahirkan, mempertaruhkan nyawa, lillahi, insya Allah Allah angkat derajatnya ke mantu. Makanya ketika semua satu keluarga, lihat kembali Ar-Ra'd 23 24 ya. Saya tadi doa katakan tadi mau bandar sebelumnya ya. Assalamualaikum kata malaikat bima sabartum. Sabarnya itu yang luar biasa. Tidak lagi dipilah dan dipilih mana lebih enak punya anak laki atau perempuan, sama aja itu. Mau anak laki perempuan sekarang itu masalahnya satu, apa itu? HP, game, ya, setting, itu aja. Kalau dipanggil, ya sebentar. Sebentarnya itu nggak benar-benar. Kalau berbangun. Tapi kalau sudah dewasa, sudah sarjana beda lah, ya. Yang dari mana dan ngerti. Karena apa ceritanya? HP itu memang sebetulnya adalah untuk membantu kita. Bukan kita menjadi pembantu HP. Ada panggilan heboh kali larinya itu. Tenang aja, santai aja. Nggak terjawab nanti kalau penting lagi nih. Paling nggak WA atau Messenger, atau Telegram, atau Twitter. Nanti kan mesti dibaca. Jauh beda. Orang tuanya manggil, nah sebentar. Coba bilang, begitu ada ringtone, sebentar ya. Bilang sama HP itu, sebentar. Yang susahnya lagi makan ditinggal makannya itu, masya Allah. Demi panggilan HP. Ternyata di sekolah dia kasihan sekali. Baik. Wa anna Allah dan bahasa Allah Azza wa Jalla indahu ajrun adzim. Nah, di sisi Allah itu ada ganjaran yang sangat agung, sangat besar. Dengan harta berzakat, di sisi Allah pahalanya besar. Dengan harta bersedekah, di sisi Allah pahalanya besar. Mungkin pernah mendengarkan orang ketika setelah apapun dia mengatakan jazaa'un indallah. Ya. Dia mengatakan setelah sesuatu dia mengatakan jazaa'un indallah, jazaa'un indallah, ada indallahi a'zamul jazaa. Ya. Di sisi Allah pahalanya. Makanya ya, para mubalik itu yang paling takut adalah setelah menerima amplop gak ada pahalanya si Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling takut itu. Dan itu amplopnya kosong pulang lagi itu. Yang paling takut itu ya kan saat itu. Tapi bagaimana bisa tetap pahalanya? Makanya jaza indallah atau indallahi a'zamul jazaa. Di sisi Allah balasan yang paling besar, yang paling tinggi. Karena dia memang sudah billahi. Baik, mari kita bersihkan diri kita dan harta kita dengan zakat, jiwa kita itu dengan berzakat, dan jangan sampai ada kanjeng di kanan kiri muka belakang atas bawah kita. Kenapa atas bawah? Ada orang nyimpen uangnya di atas, dia cuma bawa kartu aja. Ada orang nyimpan uangnya di bawah tanah. Masih ada nggak sekarang orang nyimpan uang itu di bawah pisau? Nggak ada lagi. Nggak tahu juga.
Tempat tidurnya keramik, ada satu keramik yang bisa dibongkar. Simpen uang di situ. Kasih karpet, orang nggak tahu. Kalau itu dicorba uang itu dikasih besi lagi. Terakhir ada berangkas. Tapi apapun maling itu lebih pintar. Bikin berangkas dengan nomor kode yang nggak ada yang tahu, istrinya pun nggak tahu saking luar biasa. Kodenya istri nggak tahu itu tuh berangkasnya. Ini modifnya punya berangkas, saya nggak punya berangkas. Bisa juga maling itu tahu cara bukanya. Hebat maling itu. Makanya oleh ibu sudah sering saya ingatkan itu. Mau menyimpan di bawah kain, mau menyimpan ya letakkan aja di dompet atau di mana itu, tetaplah ketika kita meletakkannya fahami uang ini atau emas ini milik Allah. Kita hanya dititip Allah sebentar, dan ketika kita nggak sanggup menjaganya, minta Allah untuk menjaganya, karena Allah yang maha menjaga. Makanya paling tidak Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. Mau baca A'udzubillah Al-Fatihah atau Al-Ikhlas Mu'awwidzatain, silakan sebelum meninggalkan ruang itu. Ada yang masih ikut pakai kain? Si banyak. Jujur saja, saya pun masih supaya tidak dapat diambil itu. Digulung-gulung. Jadi gulung ikut lagi sampai ketuk kali, sampai ketutnya putus karet. Kenapa? Saking takutnya kurang 1 lembar. Kalau sekedar 2.000 itu masih ikhlasnya masih lebih gampang. Nah kalau 100.000 itu yang berat ikhlasnya itu. Jadi di mana berkahnya itu? Nah, semua itu lillah. Kita sering mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, termasuk uang itu. Walaupun yang membuat mengeluarkannya Bank Indonesia, dan kita sampai pada kita Allah yang memberikan itu. Mau kita berpeluh, berkeringat, berusaha atau apapun itu lillahi ta'ala. Tetapi jangan pernah lupa ketika menerima alhamdulillah, ketika mau menyimpannya tawakal bismillah, dan ketika akan mengkonsumsi dari sesuatu yang akan beli itu. Makanya dalam jual beli secara hukum Bapak Ibu, akad itu iya, mesti dalam rukun jual beli itu ada akad, ada surat takliknya itu ya, ada surat taklik kayak menikah, ada ijab kabulnya itu di situ. Nah, di situ juga kata yang beli, Pak saya jual ya, yang saya beli. Tetap ada pahalanya di situ Bapak Ibu. Kenapa? Kita melaksanakan rukun dari jual beli itu, termasuk pesanan jahitan. Karena banyak tukang jahit. Saya pesan jahitannya, diukur ya. Nanti udah selesai. Silakan ijab kabul itu. Bisa bayar ya, saya bayar. Tetap ada kebaikan. Di samping menjaga syariat. Sekarang kan transaksi bahkan online itu tak pakai bismillah lagi transaksinya. Maka banyak ketipu sama Bukalapak. Karena kamu Ustaz hati-hati, kenapa? Kebetulan saya nggak pernah di Bukalapak. Shopee pun nggak pernah. Karena udah tahu itu siapa punya. Itu kan siapa punya itu? Nah, itu kan saudara kita muslim. Kan saudara kita, bukan tapi tidak muslim. Jadi banyak transaksi yang mereka buat online supaya syariat Islam itu lama-lama kabur dan hilang. Itu dia targetnya. Tidak ada lagi orang transaksi saya jual ya, saya beli ya. Bahkan ketika mau ini pun tidak ada kata bismillah nanti. Ketika mau mengklik atau meng-enter untuk belinya itu bahaya. Itu yang bahaya. Jadi tetap ada kebaikan di situ. Baik, ini yang bisa saya bagi pada pagi hari ini, dan barakallahu fi wa lakum wallahu a'lam bissawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kepada Bapak Dr. Andes Azhar Aswadi yang telah menyampaikan ceramah agamanya. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.